Hai, jumpa lagi bersama Riansyah teman-teman. Apa kabar? Kali ini kita berjumpa dalam episode podcast ya. Dan seperti biasa, podcast yang saya bawakan ini merupakan kiriman dari salah satu subscriber saya. Kita mulai ya ceritanya ya. Jadi cerita ini dikirim oleh Resti ya, dan Resti mengalami kejadian ini beberapa tahun yang lalu. Sebelum kita mulai ceritanya, tunggu ya setelah pesan-pesan berikut yang mau lewat. Oke guys, kita mulai ceritanya ya. Cerita ini dialami oleh Resti beberapa tahun yang lalu. Resti merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Resti punya 2 orang kakak yang merupakan saudara kembar, dan umur Resti dengan kakak kembarnya bertaut 5 tahun. Meskipun kembar, kakaknya itu punya sifat yang berbeda. Nama kakaknya Arda dan Ardi. Resti lebih dekat kepada kakak kembarnya yang bernama Ardi, karena Ardi itu sangat sering membantu Resti dan bersifat melindungi. Sedangkan dengan Arda, Resti tidak begitu dekat. Alasannya apa? Karena kalau berantem atau ribut dengan Resti, Arda tidak pernah mau mengalah. Tahun 2014, Ardi bertemu dengan pujaan hatinya dari Malaysia, sebut saja namanya Siti. Siti mempunyai sifat yang baik, cantik, dan penolong. Sifatnya mirip dengan Ardi. Memang benar ya, kalau jodoh itu sifatnya nggak jauh dari gambaran sifat diri kita sendiri. Makanya, kalau ingin punya jodoh yang baik, berusahalah jadi orang baik. Siti sering sekali mengajak Resti dan mamanya Resti, jalan-jalan. Selain itu, pada saat mereka berkunjung ke Malaysia, ke rumahnya Siti, keluarga Siti menyambut keluarganya Ardi dan Resti luar biasa. Sangat antusias sekali mereka menyambut kedatangan Resti dan keluarga di Malaysia. Tahun 2015, Ardi memutuskan untuk menikah dengan Siti. Tentu saja, Resti sangat gembira mendengar berita ini, karena Siti akan segera tinggal bersama mereka. Berbeda dengan Arda, dia seperti tidak senang dan memutuskan untuk tinggal di apartemen dengan dekat kantornya. Padahal jarak antara rumah dengan kantor tidak jauh. Dan Resti pernah berkata suatu waktu pada ibunya bahwa sepertinya Arda tidak senang dengan menikahnya Ardi dengan Siti. Tapi mamanya Resti mengatakan, nggak mungkin. Karena sebetulnya sejujurnya bahwa Arda lah yang menyuruh Ardi untuk segera menikahi Siti. 1 bulan setelah menikah, Siti dan Ardi dipindah tugaskan ke Malaysia. Entah ini kebetulan atau memang sudah direncanakan sebelumnya. Tentu saja berita ini membuat Siti menjadi sedih. Siti ingin ikut tinggal di Malaysia, tapi dilarang oleh kedua orang tuanya. Sebelum pindah ke Malaysia, Ardi dan Siti mengajak Resti dan keluarganya untuk jalan-jalan berlibur ke Bali. Akan tetapi ayah dan ibu Resti tidak bisa ikut. Demikian pula dengan Arda. Akhirnya Siti, Ardi, dan Restilah yang pergi jalan-jalan ke Bali selama 3 hari. Setelah selesai liburan, Ardi dan Resti segera pindah ke Malaysia. Setelah pindah ke Malaysia, Ardi dan Resti sangat jarang berhubungan dengan Resti dan keluarganya. Terkadang Resti mengirim pesan pun tidak dibalas. Dan hal ini membuat Resti memutuskan untuk menyusul ke Malaysia, tapi sekali lagi dilarang oleh kedua orang tuanya. 1 tahun pun berlalu, Ardi dan Siti tak kunjung ke Indonesia. Demikian pula pada saat Lebaran. Ada apa dengan mereka? Resti menjadi heran. Dan Resti juga melihat wajah ayah dan ibunya merasa kecewa dengan sikap Ardi dan Siti yang sudah berubah. Dan sepertinya kedua orang tuanya sudah tidak berharap lagi Ardi dan Siti untuk berkunjung ke mereka. Demikian pula dengan Arda. Semenjak Ardi pindah ke Malaysia, Arda kembali tinggal di rumah. Suatu malam Resti gelisah nggak bisa tidur. Perasaannya tidak karuan. Resti menonton TV sendirian di ruang tengah. Tak lama kemudian terdengar pintu rumah diketuk. Dan Resti berharap bahwa yang mengetuk pintu rumah itu adalah Ardi dan Siti. Dan benar saja, ketika pintu rumah dibuka, muncullah Ardi. Ardi segera memeluk dan meminta maaf berulang-ulang bahwa dia sangat sibuk sehingga tidak sempat untuk memberi kabar dan berkunjung ke Indonesia.
Ardi kemudian mengajak Resti untuk menginap di villa keluarga untuk membantu Siti memberikan kejutan kepada kedua orang tua mereka. Resti dan Ardi segera berangkat ke villa. Sesampainya di villa, mereka disambut oleh Siti dengan senyuman. Siti terlihat semakin cantik. Siti memeluk Resti erat-erat dan meminta maaf seperti yang dilakukan Ardi bahwa mereka tidak sempat berkunjung ke Indonesia karena kesibukannya. Saking gembiranya bertemu dengan Resti, Siti yang saat itu sedang megang gelasnya terjatuh dan pecah di lantai. Mereka ngobrol hingga larut malam dan gak sadar sampai waktu fajar. Kemudian Ardi dan Siti pamit untuk tidur ke kamar dan Resti tidur di ruang tengah villa. Pagi hari saat bangun, suasana masih sepi. Ardi dan Siti masih tertidur di kamar. Terdengar suara dengkuran Ardi yang begitu keras. Perut Resti keroncongan, kelaparan, lalu dia bergegas ke dapur untuk mencari makan. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada satupun makanan di sana. Tak lama kemudian di luar terdengar suara mobil. Dan Resti pun bergegas membuka pintu. Tampaklah Arda dan kedua orang tuanya. Dan tiba-tiba Arda memeluk Resti erat-erat. Ada apa sebenarnya? Dan setelah itu juga orang tuanya juga memeluk Resti. Resti tidak bisa menyimpan rahasia. Resti mengatakan kepada ayah, ibu, dan Arda bahwa Siti dan Ardi datang. Ketika mengatakan itu tentu saja Arda dan kedua orang tuanya kaget dan mereka memandangi Siti. Siti kemudian mengajak mereka masuk ke dalam dan memaksa mereka untuk masuk ke dalam. Dan bergegas mengetuk pintu kamar Ardi dan Siti, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian Resti membuka pintu kamar mereka. Apa yang terjadi? Ardi dan Siti tidak ada di kamar itu. Kemana mereka? Bersembunyi? Resti berusaha meyakinkan kedua orang tuanya. Kemudian ibunya memeluk Resti dan berkata, "Resti, apakah kamu sudah lupa bahwa Siti dan Ardi sudah meninggal 1 tahun yang lalu?" Ibunya kemudian memeluknya erat-erat dan menangis. Tiba-tiba Resti merasakan kepalanya sakit dan seakan ingatannya kembali bahwa 1 tahun yang lalu saat mereka pergi berlibur ke Bali, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan saat menuju bandara. Siti dan Ardi meninggal di tempat saat itu juga, sementara Resti mengalami koma selama 1 minggu. Sesaat setelah merasa ingatannya kembali, tubuh Resti lemas. Resti mengatakan kepada dirinya sendiri kenapa dia bisa lupa, kenapa bisa jadi seperti ini. Mereka menangis dan untuk pertama kalinya Resti melihat Arda menangis dan memegang tangan Resti. Kemudian ibu Resti menjelaskan bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Resti mengalami cedera otak yang cukup serius dan mengalami hilang ingatan jangka pendek. Tapi Resti mengatakan bahwa apa yang dia rasakan, peluk, cium Ardi dan Siti begitu nyata. Resti mengatakan dengan apa dia ke puncak, naik mobil, jalan kaki, naik taksi, dan sampai sekarang ini pun hal itu tidak bisa dijelaskan. Dan sebelum pulang, Resti sekali lagi melihat ke lantai, masih terlihat pecahan gelas di lantai. Dan dia juga sempat melihat kamar Ardi dan Siti. Terlihat tempat tidur yang masih kusut seperti baru digunakan, serta masih ada jejak sendal yang masih sangat baru. Ibu Resti menjelaskan bahwa mungkin saja semalam Resti yang tidur di kamar itu dan sendal itu Resti yang pakai. Resti mengatakan kepada ibunya dia tidak pernah tidur di kamar dan tidak pernah ke kamar semalam. Sepulang dari villa, mereka berkunjung ke makam Ardi dan Siti. Dan mereka mengatakan bahwa mereka sering mengunjungi makam Ardi dan Siti dan Resti juga ikut. Tapi Resti tidak ingat sama sekali. Sesampainya di rumah, Resti masih merasakan pelukan dan ciuman Siti dan Ardi yang begitu nyata. Dan itu sangat begitu nyata kalau bisa dibilang hanya sekedar hayalan. Dan sampai saat ini pun Resti masih tidak mengerti. Nah teman-teman, demikian cerita dari Resti, salah satu subscriber saya. Pesan saya kepada Resti bahwa sudahlah, ikhlaskan saja kakakmu dan kakak iparmu. Karena kalau kamu terlalu sedih, itu menjadi kesempatan buat jin untuk membuat seolah-olah
yang kamu alami selama ini nyata? Padahal sebenarnya tidak. Walaupun kamu sering bertanya, kenapa itu terasa begitu nyata dan nggak bisa dijelaskan? Ya, ikhlaskan saja, doakan kedua kakakmu, maksud saya kakak dan kakak iparmu, supaya mereka tenang di sana. Oke teman-teman, demikian podcast saya kali ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Aryansyah Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa. Salam.